Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggerianto, NIM 220410009 dari kelas 5E. Kali ini saya akan memvideo, yaitu video presentasi terkait tugas dari MK Pemrograman Berorientasi Objek 3, Project Android, yaitu aplikasi Jejak FE, solusi lapangan untuk file engineering. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 agenda, yaitu pendahuluan, perancangan sistem, dan desain. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, di sini latar belakang saya ambil, ini dari grup saya sendiri, yaitu grup untuk pekerjaan file engineering. Jadi ini adalah ini tanggalnya masih di 17 Desember ya. Ini adalah kebijakan terbaru. Jadi karena banyak vendor, banyak mitra kerja yang ikut serta, atau kami lebih mengucapkannya itu berkolaborasi. Jadi untuk tetap meningkatkan SLA, maka dibuatlah form seperti ini. Namun ini masih dibuat manual dan tidak bisa dibayangkan jika ini sangat panjang sampai 15 baris. Karena itu saya buat project ini, yaitu Jejak FE. Nah, di sini aplikasi Jejak FE itu memang dibuat untuk membantu file engineering, tugas lapangan. Di sini sebenarnya ada banyak ya pekerjaannya, ada troubleshoot, maintenance, di sini juga ada aktivasi, ada dismantle ya, deaktivasi, terus ada audit. Latar belakang fokus aplikasinya yaitu mengoptimalkan kinerja teknis. Yang sebelumnya saya sudah ungkapkan bahwa banyak yang ikut berkolaborasi atau bekerja sama dalam satu proyek pekerjaan, sehingga setiap mitra kerja itu mempunyai SLA masing-masing. Nah, untuk bisa membagi atau bisa untuk memfokuskan kinerja masing-masing dari mitra kerja, dibuatlah aplikasi ini, pengoptimalan kinerja. Kemudian menyediakan platform, ini masih dalam fokus aplikasi, yaitu menyimpan data terkait kegiatan teknis, kemudian mengelola dan memproses data dalam bentuk formulir. Jadi platformnya itu bisa menyimpan datanya, kemudian bisa memproses dalam bentuk formulir. Fungsionalitas aplikasi itu mencatat hasil kerja. Jadi hasil kerja itu kalau dibuat dalam 1 hari saja itu bisa banyak. Dan bisa untuk memantau status pekerjaan, mengirimkan laporan di sini bisa dalam bentuk teks atau PDF, dan itu bisa menjadi untuk histori kami semua untuk berpegang pada bukti pekerjaan. Kemudian teknologi yang digunakan itu ada Jetpack Compose, ada View Model, dan ada Composable Function. Jadi Jetpack Compose ini adalah seperti framework ya, super framework dari Android Studio. Ini memang masih baru, karena itu saya memakai Jetpack Compose. View Model ini untuk menampilkan UI dan untuk menyimpan, kemudian Composable untuk fungsinya. Oke, kemudian kita lanjut. Tujuan yaitu membantu file engineering untuk mencatat, memantau kegiatan teknis yang ada di lapangan, mengumpulkan data secara efisien, yang pasti mengirimkan laporan ke pihak yang berkepentingan. Jadi dari mitra itu dia mempunyai untuk atasannya masing-masing dan yang pada akhirnya kepada perusahaan kami. Menyediakan antarmuka yang sederhana, jadi tidak selalu yang rumit itu canggih, namun yang sederhana pun bisa. Meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam pelaporan tugas teknis. Jadi produktivitasnya itu terlihat dan akurasinya memang benar, jam sekian memang mereka melakukan untuk tugasnya. Dan memang tugasnya sesuai. Kemudian tujuan berikutnya itu jelas untuk menyelesaikan tugas dari PPO3. Nah, manfaatnya di sini memperoleh proses pengumpulan data dan pengisian formulir oleh file engineering. Mempermudah. Manfaatnya itu mempermudah proses pengumpulan data dan pengisian formulir oleh file engineering. Jadi tidak banyak mengetiknya ya. Terus meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan data. Ya, memang terkadang typo juga. Dan sangat fatal jika typo itu dalam jam karena bisa mempengaruhi SLA atau dalam pencatatan kegiatannya. Mengoptimalkan waktu dalam pencatatan dan pengelolaan informasi teknis. Jadi bisa disimpan gitu ya, jadi tidak langsung hilang atau kehapus semua. Membantu meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaporan kegiatan lapangan. Nah, disinilah yang penting manfaatnya transparansi. Jadi antar vendor, antar tim itu dia mempunyai SLA masing-masing dan di sini saling terbuka. Jadi tidak ada yang bisa disalah-salahkan. Dan manfaatnya jelas menambah pengetahuan bagi saya.
Kemudian perancangan sistem memakai flowchart. Nah, di sini perancangan sistem memakai flowchart itu dimulai. Kemudian sebenarnya di sini input data ya. Input data itu miring. Cuman ini saya buat biar simple saja. Di sini input data teknis, input data kegiatan, kemudian input RFO action. Jadi semua diinput, kemudian disimpan dalam view model. Kemudian ada lagi, jadi input data teknis itu saya buat halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, nanti ada output screen. Ya, perancangannya seperti itu. Kemudian ada tombol submit yang paling terakhir itu untuk mengkonfirmasi, terus ada output data. Output data yang saya inginkan ya memang berbentuk teks agar bisa disalin dan dikirim ke grup WA. Kemudian ada PDF untuk pegangan suatu saat memang dibutuhkan data. Kemudian selesai. Desain sistem. Nah, di sini ada desain dari sistem, yaitu ada form teknisi data, itu desainnya nanti ada di halaman pertama ya, form teknisi data, kemudian form kegiatan data, di situ halaman kedua, terus halaman ketiga, revo action data, kemudian semua data ini disimpan oleh view model. Sistemnya, desainnya seperti itu. Nanti ada di halaman 4 itu untuk menampilkan dan ada form teknisi data itu diisi terkait nama teknisi, subjek email, nomor-nomor tiket, kemudian nomor tiket tiap mitra ya, tiap mitra itu pembuatan tiket, kemudian berlanjut ke form kegiatan data. Itu ada jam dan ada kegiatan. Itu khusus untuk jam dan kegiatannya. Kemudian ada RFO action itu. RFO itu ya masalahnya apa, kemudian actionnya itu apa. Jadi di situ nanti ada complete atau no complete, not complete itu karena apa alasannya, semua disimpan di view model untuk diekspor. Nah, di sini user interface-nya UI itu ada halaman formulir dan ada halaman output. Jadi yang sebelumnya saya terangkan di sini ada halaman 1 itu from objeknya, terus halaman 2 aktivitasnya, halaman ketiga RFO dan action-nya, kemudian ada di halaman output itu ada halaman 4 itu preview apakah ada yang salah atau tidak, jika ada yang salah bisa dibenarkan. Itulah untuk perancang untuk sistem ya. Kemudian ada submit, di sini bisa disalin untuk teks atau PDF. Kemudian lanjut demo project. Jadi demo project ini akan dilanjut di PPT kedua karena ini yang saya videokan, yang saya presentasikan adalah PPT pertama. Oke, baiklah, sekian dari saya, Anggarianto. Jika ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.